Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami di zona aplikasi kom. Sekarang kita bakalan coba cara setting TP-Link WR840N sebagai access point untuk perluas hotspot bocoran. Nah, perangkat ini bisa juga digunakan ya untuk memperluas hotspot bocoran, di mana kita harus menggunakan MikroTik ya, tempat kita membuat voucher dari WiFi. Nah, setelah kita buat, nanti ketika kita ingin memperluas jaringan ini, maka kita bisa menggunakan WiFi dari TP-Link ini. Nah, dia bakalan menyebarkan voucher WiFi ke perangkat-perangkat yang ingin terhubung ke jaringan. Ya, nanti dia bakalan minta login seperti itu. Maka kita bisa menggunakan perangkat ini untuk memperluas WiFi bocoran. Nah, bagaimana cara memperluasnya? Untuk memperluas di sini, pertama sekali kalian bisa menggunakan sebuah perangkat Omni ya. Jadi nanti akan ada broadcast sinyal ke lokasi lain, dan di sana nanti kalian bisa tembak lagi ya. Menggunakan perangkat seperti TP-Link CPI 220, kalian tembak lagi ke Omni tersebut, kemudian kalian turunkan ke perangkat ini. Baru bisa kita perluas. Atau kalian bisa juga menggunakan kabel ya. Kalau jaraknya tidak lebih dari 40 meter. Itu masih bisa ya, menggunakan kabel LAN. Kalau sudah lebih, kalian bisa menggunakan kabel dari fiber optik. Nah, supaya perangkat ini bisa berfungsi sebagai perluasan dari voucher WiFi, maka kita perlu melakukan konfigurasi. Nah, untuk melakukan konfigurasi di sini sebenarnya mudah ya. Pertama sekali di sini kalian itu harus mengetahui password ya untuk masuk ke sistem dari si TP-Link ini. Kalau misalnya kalian lupa, di bagian belakang ini ada tombol ya. Ini ada tombol khusus, ditekan aja seperti ini ya, untuk mengembalikan dia ke pengaturan awalnya. Nah, setelah dia kembali nanti tinggal kita konfigurasi. Nah, ini sudah kembali ya. Ketika dia sudah menyala 3 lampu indikator di sini, maka dia sudah kembali lagi ke pengaturan awal. Nah, selanjutnya tinggal kita lakukan konfigurasi. Nah, seperti yang kita ketahui, perangkat ini memiliki banyak sekali fitur ya. Nah, bisa menembak WiFi, bisa memperluas, bisa mengatur kota ya, bisa juga dijadikan sebagai penguat sinyal. Nah, jadi salah satu perangkat ini memiliki banyak fungsi. Nah, sekarang setelah kita kembalikan ke pengaturan awalnya, di sini kalian tinggal masuk aja ya. Kalian masuk ke perangkat ini. Nah, ini dia TP-Link 61C0. Nah, setelah terhubung, nanti yang pertama sekali yang harus diperhatikan ketika kalian setting sebagai alat untuk perluasan voucher, itu IP DHCP-nya wajib kalian matikan ya. Kalau tidak kalian matikan, nanti akan terjadi looping seperti itu. Nah, setelah terhubung ya, kita bisa menggunakan browser ya. Baik itu Firefox atau browser apapun yang ada di perangkat kalian masing-masing. Nah, di sini kalian ketik aja alamat IP-nya ya, 192 ya, 168.0.1. Pada tahap ini kalian nanti bakalan diminta untuk memasukkan kata sandi ya. Untuk sandinya seperti biasa admin ya. Ini juga admin login. Nah, setelah kita login, karena ini mau dijadikan sebagai alat untuk memperluas WiFi bocoran, kalian wajib mematikan ini dulu. DHCP-nya harus dimatikan ya. Ini di disable ya. Ini ada 2 pilihan, enable dan disable. Ini dimatikan. Kemudian di save. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kalian masuk ke sini. Operation modenya, kemudian di sini kalian harus ubah menjadi access point. Nah, jangan mode router. Kalau mode router nanti tidak berfungsi sebagai WiFi perluasan ya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa save. Nah, kita tekan OK aja, dia bakalan restart. Nah, di sini kita input lagi password kita ya. Setelah dia restart, kita harus input lagi ya. Oke, sudah menjadi access point. Nah, fitur DHCP ini harus kalian matikan ya. Ini harus di disable. Kalau misalnya di sini tidak bisa diklik, kalian itu harus ubah dulu ini networksnya. IP LAN-nya itu
disesuaikan aja dengan segmen IP dari mikrotik kalian masing-masing berapa, seperti itu. Ini dibuat statik aja, static IP. Nah, selanjutnya di sini kalian rubah, harus disatukan dengan segmen IP dari mikrotik kalian. Nah, untuk contoh di sini 101 kita simpan aja, atau seperti ini ya, kita rubah menjadi 10 10 10 10.13 ya. Ini dirubah juga, harus satu segmen ya, satu segmen dengan IP mikrotik kalian. Ini disimpan aja. Nah, setelah selesai restart kita harus masuk lagi ya. Memang seperti ini karena kita harus melakukan perubahan ini secara manual teman-teman. Kita harus satu-satu. Kalau lewat komputer kita bisa lebih cepat ya. Nah, ini alamat IP-nya sudah berubah ya. 10 10 10. Ini IP LAN untuk masuk ke perangkat ini lagi. Oke, sudah. Ini dimasukkan aja ya passwordnya lagi. Nah, selanjutnya pada tahap terakhir itu kalian harus matikan DHCP-nya. Nah, ini sekarang sudah bisa. Nah, disimpan. Nah, ini sudah dimatikan. Kemudian satu lagi ini, wireless security. Ini kalian harus matikan ya, karena orang tidak mau nanti memasukkan double ya passwordnya. Ini harus kita matikan. Nah, di sini aja di disable wireless security. Jadi kita rubah dia. Oke, sekarang kita balik lagi mencari WiFi kita barusan, yaitu TP-Link. Nah, sekarang dia sudah dihilangkan kata kuncinya. Nah, langsung terhubung secara otomatis semacam ini. Ya, ini pada dasarnya sudah siap digunakan sebagai access point untuk WiFi bocoran ya. Sekarang kita bakalan tes ya. Saya coba kabel yang ada di sini yang ada mikrotik ya, yang ada mikrotiknya. Jadi kita tinggal colok aja ke sini. Nah, ini dia kabel yang ada mikrotik ya, yang sudah dipasangkan mikrotik untuk mengatur traffic. Nah, kita sudah coba pasangkan di sini. Kita bakalan coba pasangkan di sini ya, apakah jalan ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita tunggu aja. Nah, di sini sudah oranye ya. Coba kita matikan, kemudian kita sambung ulang ke perangkat ini. Nah, seperti ini ya. Langsung dia minta login ya. Nah, ketika dia sudah minta login semacam ini, artinya perangkat ini sudah berfungsi sebagai WiFi bocoran. Seperti itu ya. Ini sudah kita berikan kabel internet yang bersumber dari mikrotik yang sudah disetting login pack. Jadi ketika kita colok ke sini, HP ini sebelum dia bisa bermain internet harus melakukan login terlebih dahulu ya, seperti ini.